dari kegiatan dan ini alur utamanya. Detailnya bisa diklik di sini. Ini ada apa? Detail alur seperti apa? Ada bagian alurnya. Nanti silakan dibaca detailnya. Saya akan coba langsung demokan memilih sekolah untuk industri saya ini. Ini ya. Saya klik buat baru di sini karena datanya masih kosong. Ini saya coba refresh tuh, data kosong. Saya klik buat baru di sini, buat ini. Nah, kemudian saya pilih sekolah yang akan saya ajak kerjasama. Sekali lagi, menu ini muncul di menu rencana bisnis, gitu ya. Saya pilih sekolahnya. Saya klik drop down di sini, nanti pilih sekolahnya. Atau saya ketikkan nama sekolahnya atau NPS-nya. Misalnya saya mau cari SMK 31, nah seperti ini, 31 JA, nah keluar dia. Berarti seluruh SMK dengan nama 31 JA. Berarti saya akan 31 Jakarta, saya ketikkan SM 31 Jakarta, otomatis akan muncul nama-nama yang mengandung 31 JA seperti itu. Apabila nanti sekolah yang Bapak Ibu cari tidak ada di sini, berarti sekolahnya belum mendaftar atau kemungkinannya Bapak Ibu salah nama atau salah NPSN. Seperti. Nanti begitu Bapak Ibu ragu kok nggak ada, Bapak Ibu bisa gunakan fitur di sini, cari SMK, klik di sini, nanti akan ada lebih detail lagi. Misalnya, oh ternyata SMK yang saya cari itu adanya di Jakarta, namanya itu ada 31-nya, saya cari di sini. Oh, ternyata yang muncul SMK 31 Jakarta. Kalau saya klik, pilih di sini. Seperti ini. Jadi SMK tersebut akan masuk. Oh, ternyata 31 Jakarta ini dia mengajukan di SMKPK 24 itu jurusan desain komunikasi visual. Ini penting. Bagi industri. Jadi ini nanti yang akan Bapak padankan di sini. Investasi sarana dan prasarana yang diberikan oleh industri harus selaras dengan konsentrasi keahlian tersebut. Maksudnya adalah konsentrasi keahlian, kalau di sini adalah desain komunikasi visual atau DKV. Seperti itu ya. Oke saja. Nah, kemudian saya masukkan di sini. Jenis kerjasamanya apa? Akan dipilih saja. Misalnya saya pilih CSR, judul kerjasama misalnya saya isi misalnya pembuatan produk A. Gitu. Jadi saya isi uraiannya, uraian singkat kerjasama seperti itu. Sampai sini sudah selesai untuk pembuatan kerjasamanya. Silakan klik tombol simpan yang ada di bawah ini, simpan dan lanjut ke rencana anggaran kerjasama. Gitu ya. Sekali lagi ini adalah tahapan untuk industri memilih SMK. Oke, saya tekan tombol simpan. Nah, data telah tersimpan. Langsung form apa sistem akan menyajikan form perencanaan anggaran kerjasama. Di sini ada petunjuknya. Tekan tombol plus kuning plus ini untuk membuat komponen baru pada setiap induk komponen. Nah ini tombol plus, tombol plus, tombol plus. Tekan tombol tanda tanya untuk mengetahui petunjuk teks, mengetahui petunjuk informasi dari setiap komponen. Ini saya akan tekan ada informasi seperti ini. Harga satuan nanti tergantung masing-masing komponen. Nilai investasi sesuai dengan harga pasar dan merujuk pada standar biaya pemerintah. Jadi nanti Bapak mengisi di kolom-kolom ini harus sesuai dengan harga pasar atau sesuai dengan satuan biaya standar biaya dari pemerintah. Kolom maaf, tanda bintang 1 adalah komponen wajib, bintang 2 adalah komponen wajib pilihan. Kalau kita lihat di sini ada dua komponen yang wajib pilihan, yaitu peralatan praktek dan bangunan. Ini harus salah satu harus dipenuhi oleh di sekolah, dipenuhi di sekolah. Atau Ibu bisa mengintervensi di salah satu ini, atau mungkin Ibu tidak ada yang di pelatihan praktek atau tidak ada di bangunan intervensinya, tapi mungkin sekolah yang Ibu pilih nyata juga bersama dengan industri lain yang juga memberikan ini, berarti sudah oke gitu. Artinya karena di sini satuannya adalah wajib pilihan itu dalam satuan sekolah seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu memastikan tidak akan mengintervensi di dua wajib ini, Ibu harus mengintervensi ke sekolahnya. Pak, ada apa? Ada kerjasama dengan industri lain nggak yang memberikan dua intervensi ini? Jika ada berarti aman. Nanti insya Allah akan lolos di pas selanjutnya. Seperti itu. Karena ada syarat. Kemudian yang wajib Ibu intervensi adalah di kurikulum sama guru tamu karena ini bintangnya satu. Ini satu itu wajib, bukan wajib pilihan. Seperti itu. Kita akan coba mengisi, misalnya saya sebagai industri saya akan intervensi di peralatan misalnya. Saya klik tombol tambah. Nah, di sini saya ingin misalnya akan memberikan komputer PC gitu misalnya. Komputer PC PC 8 GB misalnya seperti ini. Jadi nanti di sini boleh dicantumkan juga spek umumnya ya, jangan langsung detail apa spek di samaran enggak, tapi di umumnya misalnya PC 8 GB gitu atau PC apa gitu. Yang sekiranya nanti dengan baca itu tuh sudah nangkap maksudnya apa seperti itu. Dan di sini silakan pilih yang
yang apa akan ada subkomponen lagi di bawah subkomponen ini, masa subkomponen ini, apakah ada rencana akan dibikin lagi apa breakdown di bawahnya? Jika tidak, tekan tidak. Jika dia, iya. Artinya jika tidak, berarti Bapak nanti langsung isi jumlahnya berapa, satuannya berapa, durasinya berapa. Tapi jika iya, nanti akan terdah semacam folder saja. Artinya nanti di dalam folder apa itu harus membuat anakan lagi seperti itu. Jadi saya akan coba contohkan, mengisi langsung saja ya. Tekan tombol simpan. Nah, muncul di sini. Komputer PC 8 GB. Saya tinggal masukkan jumlahnya satu, misalnya satu unit, satuannya ini saya kira satu paket. Nah, misalnya seperti ini. Harga satuannya misalnya 8 juta. Nah, muncul 8 juta. Seperti itu. Jika sudah, dan mungkin Bapak Ibu masih ingin membuat, ingin menambah komponen baru, nah, karena saya di sini sudah terlanjur ngisi dan boleh saya simpan, silakan tekan tombol simpan dulu. Karena kalau saya langsung begitu saya ngisi ini 8 juta, kemudian saya bikin komponen baru di sini seperti ini, nanti begitu saya simpan, ini akan hilang. Karena ini data belum simpan. Kenapa hilang? Karena sistem akan merefresh lagi form ini untuk menampilkan komponen baru tersebut. Seperti itu. Jadi saya pastikan saya simpan dulu. Simpan, muncul 8 juta seperti itu. Saya boleh nambah komponen lagi seperti itu. Atau komponen ditambah dulu semuanya baru diisi kelengkapan setiap kolomnya seperti itu. Misalnya yang kedua, misalnya saya memberi layar monitor gitu ya. Monitor 10 inch seperti itu. Saya tekan simpan. Nah, perlu saya bikin lagi. Ini nggak saya isi. Ini metode kedua ya. Nggak saya isi. Saya pilih di, misalnya di kurikulum saya ingin ada misalnya apa akomodasi narasumber gitu. Atau misalnya hotel narasumber gitu ya. Penginapan narasumber. Nanti saya ikutin standar biaya dari pemerintah. Misalnya kan hotel ada sendiri untuk standarnya. Saya pilih tidak, berarti langsung nanti harapannya nanti bisa langsung saya isi. Maka dari sini saya pilih tidak, saya simpan. Nah, baru saya isi di oh ternyata penginapan narasumber sudah masuk. Gitu. Sekarang kita coba demokan ya. Ini sudah saya isi satu, satu, satu. Kemudian saya paksakan saya bikin komponen baru. Kita lihat. Misalnya eh, penginapan habis itu uang saku misalnya nih. Ya, nah, dia akan hilang nol lagi. Ini karena tadi di awal saya belum simpan dulu, tapi langsung saya bikin komponen baru. Otomatis dengan saya membuat komponen baru, otomatis sistem akan merefresh lagi ini. Data yang di sini tuh seharusnya belum tersimpan. Tapi komponen baru uang saku udah masuk. Nah, saya tinggal masukkan misalnya satu orang eh, misalnya dua orang, dua paket, satu paketnya senilai 1 juta. Seperti itu. Ya simpan. Nah, total 12 juta. Nah, data di bawah juga totalnya sama 12 juta. Nah, di ini ada tata cara Pak Ibu untuk membuat rencana kegiatan nanti bersama dengan SMK-nya. Karena ini nanti juga akan dilampirkan di takolnya sekolah. Kalau sekolah tersebut menerima permintaan kerjasama dengan melampirkan ini seperti itu. Dan Pak Ibu melampirkan ini. Jadi sekolah bisa melihat, oh nyata tugas samanya pembuatan produk A, uraiannya sekian dan RAB-nya sekian. Oh nyata, oh, iya ini apa? Ini ada industri saya yang saya kemarin udah koordinasi dengan sistem. Oh ini ada penawaran baru nih. Nah, cek nih, dan nggak RAB-nya, maksudnya RAB-nya nih kami siap nggak menjalankan dari sekolah. Oh nyata saya nggak mampu, mungkin bisa komunikasi dengan sekolah, dengan industrinya, Pak ini apakah bisa di RAB-nya bisa di gini-gini seperti itu. Sehingga nanti bisa kami proof dan kita maju ke SPD sama-sama. Gitu. Sangat dikoordinasikan saja ini. Dan tombol simpan ini boleh ditekan berkali-kali, Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu nggak yakin, simpan saja. Jadi seperti kalau kita bekerja di Excel atau di Microsoft buat simpan-simpan seperti itu. Karena di sini nggak ada autosave ya. Jadi silakan tekan tombol simpan. Kemudian di sini ada tombol refresh untuk merefresh ini. Apabila nanti misalnya saya bikin sukunya baru di laporan kurikulum, dosa sudah bikin nggak muncul, tekan tombol refresh saja. Nanti akan merefresh lagi untuk mengambil data ulang. Bisa jadi pada saat tersimpan berhasil, tapi pada saat dia balik untuk menekan sini, mungkin koneksi terputus atau terhalang sehingga tidak sempat terambil datanya. Sedangkan di refresh lagi untuk mengambil data kembali di server seperti apa. Gitu. Jika sudah selesai membuat RAP, berarti tahapannya sudah selesai. Kan tutup ini, tekan tombol tutup sini. Tutup. Nah, di sini otomatis akan dibalikkan ke halaman awal. Lupa ini kok kenapa nilainya kok nol, jumlah keseluruhan nol, tekan tombol di sini. Nah, kelihatan ada dua komponen yang diintervensi, nilainya 12 juta. Statusnya menunggu verifikasi. Seperti itu. Nah, dari sampai sini, sekolah kan langsung dapat notif nih. Dapat email, dapat notif data kolanya, kalau ada pendek sama, nanti sekolah tinggal mereview, ternyata bisa menjalankan nggak, atau ini sudah kenal nggak, atau sudah koneksi di luar sistem atau belum gitu.
biasa aja cepat tinggal approve. Nanti saya akan berubah di approve seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengeditnya? Oh, nyata tadi cuma kurang 12 juta nih. Saya masih ada mau mau bersama lagi dengan SMK-nya. Saya klik ditulis ini, saya lihat. Nah, di sini ada tombol cetak sama ubah. Karena di sini saya ingin merubah, saya klik tombol ubah. Nah, diperbaiki lagi di sini, karena dimunculkan lagi di bawahnya. Oh iya, nanti pada saat Bapak Ibu industri di sekolah, nanti selain ada pop-up tadi yang muncul apa box tadi yang muncul yang menyampaikan jurusan yang diajukan, nanti Bapak juga melihat detailnya, misalnya detailnya. Oh, SMK yang saya pilih ini nyata jurusannya ada yang dengan DKV, profilnya sekian, akreditasinya sekian, dan nyata jurusan lain juga punya sekian sekian seperti itu, sampai dengan eh, grafik guru berdasarkan usia, kemudian ada guru berdasarkan tingkat pendidikan dan lainnya. Silakan dibaca untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu dalam mencari kerjasama dengan SMK ini. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ini saya di sini prosesnya adalah konteksnya adalah ingin merubah data ini. Berarti oh nyata tapi judulnya bukan produk A tapi produk B. Gitu. Orang kerjasamanya saya tambahin kerjasama satu misalnya. Saya simpan lagi. Jadi ini tetap bisa diperbaiki terus. Data tersimpan. Oh tadi nilainya kan 12 juta, masih 12 juta ya. Saya mau tambah yang ini komputernya saya bikin, saya mau ngasih 3 unit dalam satu paket pekerjaan, misalnya itu nilainya berarti kan harga 8 juta berarti kan 24 juta saya simpan seperti itu. Nah, bertambah jadi 28 juta. Tapi saya tambah lagi misalnya di komponen yang industri ini, yang komponen wajibnya ini ada dua, yaitu komponen narasumber sama komponen transport narasumber dalam kota. Saya mau isi nih. Ini saya nanti saya mau rencana mendatangkan mengirim dua orang narasumber sekitar misalnya 40 jam gitu. Harga satuannya misalnya 150.000 misalnya, ini contoh saja bisa simpan. Ya, langsung muncul 40 juta. Ini konfirmasinya. Oh, di sini ada persen gagalnya. Gagal di sini pada kolom kurikulum ini. Nah, ini penjelasan ini karena yang wajib ini nggak diisi, namanya dia gagal tersimpan. Tapi yang lain tetap tersimpan. Jadi di sini itu bukan berarti kalau begitu ada satu gagal, semuanya nggak tersimpan, nggak. Dia akan menyimpan per baris. Baris ini berarti disimpan, ini berarti disimpan, oh, baris ini gagal disimpan. Kalau di sini informasinya kan gagal disimpan pada kolom, nah berarti kolom langsung kurikulum, baris kurikulum itu ini, transport narasumber dalam kota yang ini, unit cost. Kalau unit cost saya gagal karena unit cost maksimal 150.000 di sini. Sininya gagal disimpan. Seperti itu. Nanti bisa saya tambah lagi, misal di magang pelatihan guru, saya bikin anak-anak lagi, seperti itu. Saya mau bikin folder, nah folder seperti ini misalnya di magang saya kelompokkan lagi menjadi sertifikasi seperti itu. Saya simpan, nanti akan tercipta folder sertifikasi. Dalam sertifikasi saya bikin anak-anak lagi, misalnya biaya cetak gitu. Cetak misalnya dia, saya bikin nggak punya anakan lagi, langsung isian. Ya cetak, nah seperti ini. Cetaknya misalnya rencana 30 set dalam satu paket, misalnya satu paket pekerjaan, percetakan misalnya adalah 50.000. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau lebih mudahnya nanti, kalau kalau saran saya nanti jangan terlalu banyak folder seperti ini ya, karena ini kalau semakin banyak folder akan semakin menjorok ke dalam, otomatis nanti akan efek di mana di dokumen rencana bisnis, karena apa, di Word itu kan sebenarnya jaraknya kan terbatas. Nanti begitu kita cetak di Word ternyata kegeser-geser kepotong. Itu yang tadi jadi akan kurang kurang bagus gitu. Jadi kalau kalau bisa ya langsung saja seperti ini. Ya langsung fokus seperti itu. Kalau langsung seperti ini nanti diperjelas saja di komponennya mau seperti apa. Seperti itu. Kemudian apabila nanti Bapak Ibu ada kendala kesalahan dan oh nyata saya nggak jadi biaya cetak, ya simpan dulu ya. Misalnya nggak jadi nih biaya cetak apa cetak ininya, saya tinggal hapus di sini. Nah, ada konfirmasi hapus yes, nanti akan hilang seperti itu. Ini juga saya mau saya hapus kayak tidak pakai folder-folder lagi gitu, seperti itu. Nah, ini ada cara-cara untuk memilih SMK yang akan kerjasama dengan Bapak Ibu. Tutup lagi. Jadi di sini akan muncul rangkumannya, juga profil, nah sama ya, itu kan statusnya masih menunggu verifikasi sekolah. Kita tutup saja di sini. Tekan tombol silang atau tombol tekan escape. Dari versi ini 40 juta di dua komponen. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang mungkin kemarin sempat banyak miss ya. Ini ada menu profil sekolah. Jadi kemarin saya juga dapat informasi kebanyakan salah menu. Jadi profil sekolah di sini itu bukan untuk melakukan pengajuan atau bukan untuk memilih sekolah.
sekali lagi menurut protokol sekolah ini bukan untuk memilih sekolah, tapi hanya untuk melihat-lihat profil sekolah dan menawarkan atau mengirim pesan untuk diajak kerjasama. Bukan memilih untuk diajak masuk SPD, bukan. Tapi hanya mulai lihat. Misalnya saya tertarik nih, saya tadi nyari SMK A gitu nggak ketemu. Saya lihat profilnya sini, oh nyata misalnya SMK ini yang pernah Jakarta ini saya cari di rencana bisnis nggak ada nih. Wah, tapi saya tertarik nih, saya lihat profilnya, saya klik di sini, dia kan ditampilkan profilnya seperti ini sama profilnya. Oh nyata dia gini profilnya nih. Oke, saya tertarik nih, saya karena jurusannya ada jurusan saya cari, misalnya jurusan bisnis retail, yang saya cari, saya tawarkan kerjasama di sini. Nah, saya masukkan pesannya, misalnya Bapak Ibu yang terhormat, silakan apa, ayo kerjasama dan mendaftar di SKPK misalnya itu. Misalnya, ayo mendaftar gitu. Misal ini contoh saya, ya, ayo mendaftar di SMK PK skema SPD gitu. Karena Bapak Ibu nggak menemukan sekolah tadi, untuk Bapak Ibu mengirim pesan seperti ini. Dan di sini saya cantumkan juga, oh saya boleh nanti sekolah nanti yang notifikasi dan email ke sekolah tadi, ke sekolah ini nanti saya akan cantumkan informasi dari hubung saya, berarti saya sudah meng-share nama, email, nomor HP, jabatan ke sekolah ini. Saya juga cantumkan profil industri saya, berarti saya sudah meng-share nama, alamat, NIB, email, telepon, dan media sosial saya, industri saya. Terus saya tekan simpan ini. Begitu Bapak Ibu menekan simpan di sini, otomatis sekolah akan dapat email. Yang dikirim email adalah sama email dan notif di tabel sekolahnya. Nanti data kelas-kelas itu akan muncul notifikasi, ada ada pengiriman pesan ini, notifikasi sama, dan juga akan ada broadcast email ke emailnya kepala sekolah, emailnya operator, dan ke emailnya wakil 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 kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Semua wakil akan dikirim email. Harapannya nanti sekolah, harapannya kita seperti itu, nanti harapannya adalah sekolah segera notice dan segera memberikan respon seperti itu. Ya, saya tutup aja ya, karena saya tidak menyimpan ini. Tutup seperti itu. Oh, saya ingin cari sekolah di provinsi, misalnya provinsi Jawa Barat yang buka jurusan, misalnya eh, teknik teknik tenaga listrik gitu. Saya cari. Oh, ternyata ada 6 sekolah di Jawa Barat yang buka jurusan ini. Saya lihat ya detailnya. Kalau saya cek di sini, oh iya, ternyata ada jurusan teknik tenaga listrik. Dia K13. Jadi aku bisa melihat profil sekolah itu di sini. Seperti itu. Mungkin itu nanti teknisnya. Nanti mungkin saya sambil share juga paparannya, ada paparan juga terkait step-stepnya. Nanti juga Bapak Ibu juga melihat stepnya juga bisa lihat di sini. Karena pada saat setiap kali Bapak Ibu masuk, kita juga sampaikan alur utamanya, misalnya di sini, di box ini. Seperti yang saya tadi, clear di data, melengkapi profil, kemudian apabila industri sudah sepakat dengan SMK, maka buatlah data informasi kita sama melalui menu rencana bisnis yang saya temukan tadi ini. Jadi saya uraikan poin-poinnya di sini. Mungkin itu Pak Adri singkatnya, atau mungkin nanti jika ada Pak Ibu yang terkendala, silakan bisa ditanyakan langsung saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Robi atas paparannya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, ya, Mas. Oke, kita eh, ke pertanyaan pertama ke SMKN 1 Cilacap, Ibu Nafi. Silakan, silakan di-unmute, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Nanang, Pak Agri, dan Pak Robi. Mohon izin bertanya dari SMK Negeri 1 Cilacap. Untuk jumlah industri yang mendukung di skema pemadanan dukungan, adakah batasannya Pak? Batasan maksimalnya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Eh, yang ditanyakan batasan maksimal terkait dengan anggaran yang didapatkan, Bu, atau terkait dengan maksimal pemadanan dari industri? Maaf Pak, industri yang mendukung jumlahnya dibatasi atau tidak? Karena
Tahun lalu kami sudah ikut yang lanjutan, 3 industri yang mendukung. Tahun ini kami merencanakan menambah industri yang mendukung menjadi 5 industri, Pak. Terima kasih. Ya, Ibu diperbolehkan Bu, sebanyak-banyaknya 100 juga boleh Bu, kalau yang mendukung. Jadi tidak ada batasan ya Bu. Minimal 1 gitu ya Bu, seperti itu. Maksimalnya tidak dibatasi, seperti itu Ibu ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Ibu, sama-sama. Baik, selanjutnya ke SMK Negeri 1 Batang. Silakan di-unmute Ibu. Ibu Muji. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Adri. Suara saya masuk ya Pak Adri? Masuk, Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Adri, kami sudah melalui proses di Takola pendaftaran dengan industri, sudah mengunggah rencana bisnis kami juga, tetapi biasanya proses selanjutnya kan pihak industri akan mendapatkan email dari kementerian. Nah, ini sudah ditunggu, pihak industrinya belum dapat email untuk bisa mengeklik proses selanjutnya begitu. Katanya kan prosesnya nanti dari 2 sisi, dari pihak industri juga. Nah, ini langkah selanjutnya kami harus bagaimana, karena pihak industri juga bertanya-tanya, ini kami kenapa nggak dapat email, kami sudah menuju SMK 1 Batang, begitu. Mohon pencerahannya Pak Adri, terima kasih. Pak Robi. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ini mungkin saya minta Mas Robi untuk menjawabnya. Ya, Silakan Mas Robi. Ya, terima kasih Menteri. Jadi nanti Ibu sudah meng-approve industri tadi Bu ya? Sudah di-approve, disetujui gitu Bu ya? gimana? Sudah disetujui Bu ya permintaan kerjasamanya dari industri tadi? Di-approve di Ya, Takolanya? kalau pihak industri sudah menyetujui mengekan pendaftarannya, pihak industri ngeklik ke kita kan Pak, SMK kita. Kita unggah Ya, rencana bisnis lanjutnya, sudah unggah rencana bisnis. Tahap selanjutnya katanya waktu itu prosedurnya nanti pihak industri akan mendapat email dari ya. Takola atau dari kementerian. Tetapi sudah ditunggu kok pihak industri nggak dapat emailnya. Kami sehingga nggak bisa proses lanjut pendaftarannya Pak. Gitu. Oh iya. Jadi kan sebenarnya itu tinggal 1 kali proses lagi Bu ya, yaitu proses approval dokumen rencana bisnis. Berarti Ibu sudah mengupload dokumen rencana bisnisnya ya? Sudah Pak. Nah, oke, berarti nanti diupload Bu, itu sudah diupload, di sini ngeceknya tidak hanya di info Bu, karena bisa jadi masuk ke junk gitu Bu. Di email itu ada junk atau apa istilahnya? Spam. Spam, Spam. sebenarnya spam juga. Ini silakan dicari di situ Bu. Karena bisa jadi nggak masuk info atau masuk di spam seperti itu. Baik, ini pas industrinya juga ikut Mbak Nila mungkin bisa buka itu juga dari ikonnya, mungkin bisa menyampaikan permasalahan dari industrinya sehingga kami Ya. belum bisa klik sampai proses akhir gitu loh Pak Robi. Iya, Mungkin Bu Nila bisa join ya ini. Nggih. Mau menambahkan Pak, jadi ini tadi kan dari sekolah kan sudah ngeklik untuk renbisnya. Nah, biasanya itu ada konfirmasi by email yang masuk ke industri. Nah, ini ditunggu emailnya itu belum masuk. Nah, mungkin dari industri juga ya yang apa untuk ngecek seperti apa gitu Pak, untuk ngecek itunya. Iya. Nanti gini Bu, nanti Ibu bisa setelah diupload nanti bisa ngecek ke bagian spam Bu, spam atau apa ya, atau junk atau apa gitu ya. Karena biasanya Oh, ada yang nggak selalu masuk ke inbox gitu Bu. Kadang sama oh, itu diblokir dan masuk ke spam gitu, karena mungkin terlalu banyak email yang diproses pada saat itu sehingga oh, emailnya masuk ke spam gitu. Nanti cek aja di spam tuh. Nanti kalau misalnya oh, nggak ada, nanti kalau misalnya nggak ada, nanti bisa komunikasi di sekolah mungkin dengan saya atau mungkin dengan pihak di sini. Nanti kita coba bantu kirimkan lagi gitu. oke. Atau sekolahnya Bapak, ya. iya, Mas Robi nanti untuk kalau nanti kita ngecek misalnya belum ada, saya dikasih ini ya, kita dikasih kontaknya untuk menghubungi siapa gitu ya Mas ya. Oh, boleh Bu. Bisa langsung dengan saya juga boleh Bu. Nanti Oh kita siap, share nanti nomornya. J. ya. Satu lagi Mas Robi, kalau untuk sekolah yang lanjutan, apa namanya pemadanan lanjutan itu eh, apa namanya ya, apakah kita perlu ngeklik lagi SMK-nya itu atau memang
Kita tinggal ngecek kalau bahwa di undernya kita kalau SMK-nya itu udah masuk, kita nggak usah ngeklik ulang lagi gitu ya. Tetap harus memilih lagi Bu untuk SMK-nya Bu. Walaupun kemarin sudah pernah masuk di SPD tahun kemarin gitu kan Bu ya. Nggih. Iya, hari ini tetap Oh, memilih lagi Bu, dipilih lagi SMK-nya, disampaikan lagi kerjasamanya akan seperti apa untuk tahun ini seperti itu. oh siap-siap. Termasuk lampirannya data kayak misalnya data apa NIP-nya sekolah kayak gitu-gitu ya, Iya, tetap NPWP sekolah karena gitu ya. NPWP sekolah, enggak NIP ya. NPWP Apa sekolah, ya data NISN, awal itu loh. NPSN ya, iya. Iya. Jadi tetap, jadi tetap memilih sekolah Ibu, Iya, tetap iya. dipilih Oh kembali, iya. iya, Oh siap-siap. NPSN Ya, gitu, iya. siap-siap Mas Robi. Nanti Siap, kita siap, cek siap. ulang. Mas Baik. ini tadi Bu Nila kalau misalnya dari pihak industri tadi kontaknya dapatnya dari mana ya? Karena kontak di Takola itu nggak respon. Iya. Nah, benar. Kontak dari provinsi gitu ya. Enggak, kontak Enggak. itu apa yang Kontaknya Mas Robi gitu. Kontak. Dapatnya Kontak helpdesk SMKPK ya, enggak yang ada respon, di Mas. bagian atas itu ya. Iya, enggak respon. Itu bukan kontak saya Bu, mohon maaf. Jadi Ada, gini, mintanya ke Mas Ibu, Robi kemana ini? oh boleh, atau nanti mungkin di share di apa di paparan atau di ini di chat ini bisa saya share. Atau Ibu Nila gak bergabung Kita, di langsung kita tulis itu, Bu? saja Mas Robi, nomornya Mas Iya Robi. langsung ditulis daripada Oh boleh, menunggu. boleh. Oh iya, 0821 3137, sampai saya ketikkan di chat ya. 0821 0821 3137 8085. 3137 8085. Bentar. Oh, siap. J. Siap, siap. Terima kasih Mas Robi, terima kasih Bu Nila. Makasih. J, makasih. Makasih Pak Robi, makasih Bu Muji. Makasih Bu. Baik, selanjutnya ke Pak Roy Wirawan, kawan lama Sulawesi. Silakan Bapak. Baik Pak, selamat siang Bapak Bayu sama Pak Andri. Saya mau menanyakan perihal proses alur pendaftaran di sistem Takola Pak, karena beberapa SMK datanya belum bisa saya cari di sistem Takola. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Monggo Mas Robi. Ya, jadi kalau SMK tersebut tidak ketemu di menu rencana bisnis, berarti sekolah tersebut belum mendaftar, Bapak. Belum mendaftar atau belum ngisi form pendaftaran SMKPK yang muncul di masing-masing sekolahnya. Dengan catatan, sekolah tersebut bukan SMKPK tahun 2021. Karena kalau sekolah yang Bapak maksud adalah sekolah yang pernah dapat SMKPK tahun 2021, otomatis memang sudah tidak bisa lanjut, Pak, di SMKPK tahun 2024. Karena sudah diarahkan untuk mandiri seperti itu. Kalau memang dia belum pernah dapat SMKPK, belum menampilkan program SMKPK, dan nggak ada di situ, berarti sekolah tersebut belum mengisi form pendaftaran. Seperti itu, Bapak. Mungkin nanti koordinasi lagi ke sekolahnya, Pak, sudah mengisi form pendaftaran atau belum, seperti itu. Dan nanti sudah mengisi, otomatis akan muncul di menu rencana bisnis untuk dapat dipilih oleh industri. Seperti itu. Oke, baik Pak Robi, terima kasih Pak. Saya akan koordinasikan dengan sekolah. Iya, sama-sama Pak Roy. Selanjutnya ke SMK Dinamika Pembangunan 2. Silakan Pak atau Ibu, silakan. Permisi, selamat siang. Halo. Ya Bu, silakan Selamat Bu, siang. pertanyaannya. Izin Pak, ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Tadi kita sudah menanyakan di grup. Begini Pak, karena kan kami ini sekolah baru mau daftar di Takola terkait SMKPK. Kita sedang proses pendaftaran melalui jalur reguler. Tinggal beberapa dokumen lagi yang harus kita upload. Masih ada yang belum. Nah, pertanyaan saya adalah pertama gini Pak, kalau untuk prospek pendaftaran SMK melalui reguler ini bagaimana? Kemudian kami juga sekarang sedang proses penjajakan dengan PT Aeon, dengan bisnis retail juga yang sama.
Namun apakah kami harus berpindah ke skema pemadanan atau bagaimana? Itu pertama. Nah, kemudian ya pertanyaan kedua terkait lahan tadi, apakah lahan itu harus berupa lahan kosong, area tanah begitu, atau boleh berupa ruangan dalam gedung untuk dikembangkan atau direnovasi, Pak? Seperti itu. Kemudian yang terakhir ketiga, untuk tadi kan untuk guru tamu kan 50 jam minimal. Nah, untuk guru magang itu berapa jam minimalnya, Pak? Mungkin itu saja dari kami Pak SMKDP 2 Jakarta. Kami jurusan yang akan di PK-kan yaitu bisnis retail pemasaran. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, sudah Pak? Mungkin kalau nggak ada semuanya ini barangkali Dimulai kali ya. Dari kita semuanya belum. Ya, terima kasih Bapak. Saya Adri. Yang pertama terkait tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin melakukan 2 skema ya Pak, terkait dengan reguler dan juga pemadanan gitu ya Pak. Ya, artinya kan kami sedang proses reguler nih. Nah, apakah boleh pindah atau tetap harus dilanjutkan dulu Pak yang proses regulernya? Bapak boleh mendaftar di keduanya nanti Pak. Oh, boleh. Ya, tetapi memang agak cepat Pak. Jangan sampai nanti ini kan kita berprosesnya kan bersamaan ya. Jadi nanti berarti kan dua-duanya kan sebelum tanggal 30 ya Pak. Bapak sudah apa namanya? Bapak sudah mendaftarkan terkait dengan hal itu ya. Seperti itu. Jadi patokannya semuanya itu adalah di tanggal 30 Januari. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan guru magang itu biasanya ya kehitungnya 4 minggu gitu Pak. Seperti itu. Jadi program magang itu kan ada yang 4 minggu. Kita berharapnya seperti itu. Tetapi kan nanti silakan aja nanti. Itu kan kesepakatan dengan industri ya Pak. Nah, sehingga nanti kan dihitungnya itu kan berdasarkan dengan kesepakatan, kemudian dituangkan. Kalau umpamanya ternyata kalau 2 minggu berapa biaya yang dikeluarkan, kan seperti itu ya. Kalau 4 minggu berapa biaya yang harus dikeluarkan, kan hitungannya seperti itu Pak. Iya. Kalau apa namanya guru tamu memang kami persyaratkan itu bahwa itu memang 50 JP. Lalu pertanyaan berikutnya Pak, tadi apa Pak? Izin. Terkait lahan, apakah harus berupa lahan kosong atau boleh ruangan dalam gedung yang bisa direnovasi atau dikembangkan, Pak? Iya, kalau ruang di dalam gedung nggak mungkin Pak, karena Bapak membuat ruangan lagi di dalam gedung kan. Nah, kalau umpamanya Bapak gedung itu, umpamanya RPS itu Bapak renovasi, rehab, itu dimungkinkan Pak. Tetapi harus RPS ya Pak, nanti fungsinya. Fungsi akhirnya harus RPS yang sesuai dengan apa namanya KK yang Bapak Ibu ini ajukan. Jadi tidak boleh KK-nya yang berbeda gitu ya Pak. Ya baik Pak, artinya kan kami mencoba realistis nih Pak. Artinya untuk sekarang mungkin kita baru bisa hanya melalui jalur reguler. Karena untuk pemadanan ini pun kita baru akan bertemu dengan salah satu perusahaan Pak. Kita juga baru mau membicarakan gitu. Mungkin kalau untuk di tahun kemudian mungkin jika misal reguler ini berhasil ya mungkin di tahun selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke pemadanan Pak. Iya, boleh Pak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, selanjutnya ke SMK Negeri 1 Kota Limbaru. Silakan Ibu di unmute dulu. Halo, SMK Negeri 1 Kota Limbaru. Atau kita beralih ke PT PKP Petrokimia Gresik.
Pak Wahyu, silakan Bapak. Di unmute dulu Pak. Iya Pak, silakan Pak pertanyaan. Belum terdengar Pak suaranya Pak. Silakan di unmute dulu Pak. Oke, mungkin terkendala dengan suara. Kita beralih ke PT ISN Bapak Muhammad Zaini. Silakan Bapak di unmute. Masih di mute Pak. Terdengar Pak suara saya? Ya, terdengar Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke, ya, mungkin pertanyaannya tadi sudah beberapa terjawab ya dari SMK ataupun perusahaan yang sebelumnya, tetapi ada beberapa kasus yang sedikit berbeda. Sebelumnya kan saya sudah mencoba bertemu gitu ya secara dengan SMK-nya, kawinlah di luar sistem gitu ya. Ada salah satu hal yang berhubungan juga dengan akreditasi gitu ya. Akreditasinya masih C. Tadi sudah dijawab sebelumnya, harus akreditasinya minimal B. Ada kendala lain yang juga mau saya tanyakan, karena kegiatan usaha yang sedang kami jalankan itu bergerak di bidang biogas dan juga uap bertekanan tinggi ke arah sana. Mau tidak mau, agar linear jurusan yang kami pilih itu berhubungan dengan pembangkit listrik ataupun juga biogas. Nah, sedangkan kami base-nya itu berada di Tangerang Selatan. Kami sudah mencoba mencari di aplikasi Takola di luar dari SMK yang sudah kami kawinkan, di luar aplikasi. Saya coba cari di aplikasi Takola, itu tidak ada ataupun jaraknya cukup jauh ya, ada di Jawa Barat, itu juga jauh sekali karena keterbatasan jarak, dan saya perhatikan juga jumlah siswanya, meskipun akreditasinya 0, ada yang jumlah siswanya 0. Berarti kan jurusan tersebut baru dibuka gitu ya, akreditasi sekolahnya memang A. Ada yang kasusnya begitu. Kemudian saya cari di daerah DKI juga, ada yang siswanya banyak tapi juga akreditasinya belum terpenuhi. Nah, mungkin apakah saya harus tetap menunggu proses akreditasi di sekolah yang memang kami wacanakan sebelumnya, atau seperti apa Pak? Karena kami sendiri pun belum siap begitu ya melepas ketika nanti SMK Pemadanan itu berlangsung, kami tidak bisa memantau secara langsung karena keterbatasan jarak tadi. Mungkin mohon Pak masukannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Pak, kalau terkait dengan akreditasi, memang akreditasi itu yang sudah disepakati itu adalah minimal B. Jadi B, kemudian A. Kalau C dan sebagainya, berarti otomatis oleh sistem nanti akan ditolak oleh sistem Pak. Jadi walaupun Bapak daftar, memang oleh sistem nanti akan otomatis untuk menolak seperti itu. Jadi kalau usul saya ada baiknya mencari SMK itu yang memang akreditasinya atau persyaratan administrasinya itu sudah sesuai Pak. Usul saya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Izin menambahkan Pak Adri sedikit. Ya, monggo silakan. Iya, mohon maaf Pak, tadi yang terkait siswanya kenapa 0 itu ya. Jadi memang mungkin itu Bapak mungkin bisa konfirmasi kembali Pak ke sekolahnya. Ini karena rata-rata siswa di sekolah sekarang secara data memang 0 Pak. Kenapa? Karena memang data Dapodiknya, kita mengacu data Dapodik, itu baru menulis aplikasi baru atau versi terbaru, otomatis data kan kembali 0 Pak. Jadi mungkin lebih baiknya dikonfirmasi ke sekolahnya siswa sekarang berapa seperti itu Pak.
Karena sekarang kalau progres per hari ini itu baru 65% SMK Indonesia yang sudah sinkron. Yang lain pasti nol semua itu. Siswa pasti nol semua. Seperti itu, Pak. Mungkin itu, Pak Tri. Baik, kita berlanjut ke SMK Negeri 1 PK Manado. Silakan Ibu. Baik, selamat siang Pak Adri, Pak Ruby, dan Pak Nanang. Izin kami menyampaikan yang pertama, kami SMK Negeri 1 Keva Menangu sekarang menuju ke SMK Pemadanan Lanjutan, Pak. Yang kami mau tanyakan, mitra industri kami belum ada nama dalam pilihan Takola. Apakah mitra industri yang belum ada dalam Takola, kami boleh memilih 21 industri yang sudah terdaftar di dalam Takola? Yang ketiga, apakah mitra industri itu hanya pada penguatan pembelajaran yang sudah disampaikan? Seperti penyelarasan kurikulum dan guru atau instruktur tamu, Pak. Yang keempat, Bapak, yang awalnya SMK kami itu membuat renovasi pada atap RPS Teknik Konstruksi dan Perumahan. Tetapi saat ini di pemadanan lanjutan ada tahapan yang bisa lagi kami bisa mengganti pintu atau jendela lainnya yang perlu kami lakukan. Kami mohon info lanjutan dari Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Saya akan jawab terkait dengan konsep ya Bu. Nanti terkait dengan teknis akan dijawab oleh Mas Robi. Yang pertama terkait dengan penguatan pembelajaran, terkait dengan penjelasan kurikulum, kemudian terkait dengan guru tamu. Seperti yang saya sampaikan tadi Ibu, itu adalah yang wajib ya Bu. Itu wajib dan bisa dipadankan seperti itu. Jadi kalau Ibu mempunyai mitra industri, berarti yang wajib dipadankan itu adalah penjelasan kurikulum dan juga guru tamu. Untuk komponen yang lainnya terkait dengan magang dan kegiatan yang lainnya itu bisa dipadankan. Silakan dipadankan, tetapi yang paling wajib adalah penjelasan kurikulum dan guru tamu Bu, yang 50 JP itu. Setelah itu masuk, silakan komponen yang lain. Tetapi memang harus ada plus satunya lagi. Plus satunya itu berarti harus ada terkait dengan pekerjaan sarana dan atau prasarana seperti itu Bu. Jadi kalau mitra industri Ibu mau ikut di dalam program ini, berarti mereka wajib untuk yang tadi saya sudah jelaskan 2+1, ada penjelasan kurikulum, guru tamu, kemudian plus pilihannya antara sarana atau prasarana, gitu Bu. Kemudian terkait dengan pekerjaan Ibu, kalau umpamanya RPS mau mengerjakan lagi yang terkait dengan rehab, yang berikutnya di tahun yang ini untuk SPD lanjutan diperbolehkan Bu, seperti itu. Silakan Bu. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mas Robi untuk pertanyaan yang terkait dengan teknis saya persilakan. Oh iya, jadi tadi Ibu tidak menemukan industri yang Ibu bersama di Takola gitu ya. Itu berarti artinya industri yang Ibu maksud itu belum mendaftar Ibu. Jadi saya sudah cantumkan di chat untuk link pendaftarannya. Jadi nanti Ibu bisa koordinasi dengan industrinya untuk segera mendaftar Ibu karena waktu belum mepet ini ya. Mendaftar di https smk.pk.diput.go.id/industri. Itu ada form pendaftaran di situ. Nanti begitu sudah selesai daftar, login dan masuk sesuai dengan saya demokan di awal tadi. Linknya saya taruh di itu di apa di chat. Ya, saya up lagi. Seperti itu ya untuk apa industrinya. Baik, selanjutnya kita beralih ke PT Phoenix Teknologi. Silakan Bapak atau Ibu. Oke, tidak merespon, kita beralih ke
SMK Ibnu Khaldun Balikpapan. Halo, Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya Pak, ini kan di sekolah kami ini kan sudah bermitra dengan industri Pak. Nah, itu kerjasamanya masuk di Gmail. Waktu saya klik itu maintenance Pak, perbaikan. Itu solusinya gimana Pak? Mungkin Mas Robi bisa menanggapi, Mas. Mohon maaf Pak, bisa diulangi kembali Pak, tadi agak terputus saya tadi. Gimana? Ini Pak, saya ulangi pertanyaannya Pak. Kemarin kan PT Komatsu itu ada menawarkan kerjasama dengan sekolah kami Pak. Nah, Ya, PT Komatsu sudah mendaftar dan ya, menawarkan. Itu kan masuk di Gmail Pak ya. ya. Waktu Oh, saya klik, itu maintenance Pak. oh Untuk ya, meng-approve-nya. Dan ya. saya cek di Jadi gini Pak. Takola, kenapa? Ya betul Pak. Jadi gini Pak. Jadi itu sebenarnya belum melakukan pengajuan Pak. Itu hanya mengirim pesan yang saya demokan di awal tadi. Jadi untuk tadi kan Bapak akan terima email tuh Pak. Terima email kalau ada apa penawaran Heeh. dari PT Komatsu. Nah itu Bapak harus kontak langsung ke Komatsunya Pak. Sesuai dengan kontak yang dicantumkan di situ Pak. Karena di sistem sudah kita tutup dulu Pak. Karena kemarin ada kendala sehingga tidak bisa langsung kontak ke Komatsu. Jadi Bapak harus kontak ke luar sistem Pak. Gitu Pak. Itu bukan approve Pak itu Pak. Itu bukan approve. Nah, Jadi approve itu beda. Approve itu nanti jika Komatsu sudah memilih sekolah Bapak. Itu hanya penawaran saja Pak. Bukan approval. Jadi itu nah ini tidak Pak, ada ada lagi approval di pertanyaan situ. kedua Pak. Hmm. Pertanyaan kedua itu Pak, setelah Komatsu itu mau memilih sekolah kita Pak, Hmm. nah itu tidak muncul sekolah kita Pak. Itu bagaimana Pak? Bapak sudah mendaftar atau memberikan NPS yang itu ke Komatsu Pak? Sudah Pak. Mendaftarnya sudah. Tapi sekolah kita tidak muncul Pak. Mungkin nama sekolahnya atau NPS-nya salah dari Komatsunya inputnya. Nah, kalau kita cari secara daerah Pak, misalkan Balikpapan Pak. Nah, Ya. itu yang muncul hanya 3 sekolah saja Pak. Sedangkan SMK Ibnu Khaldun tidak muncul. Oke, coba saya kita solving ya. Saya coba share screen sebentar. Saya izin Iya, share screen Bapak coba sebentar. silakan Pak. Oke. Ya, ini udah muncul ya. Saya Iya Pak. coba pilih nama SMK-nya apa Pak? 30 40 30 40 15 13. 15 13. Enggak ada Pak. Nama SMK-nya apa Pak? SMKS Ibnu Khaldun Pak. Bapak sudah mengisi form pendaftaran Pak? Isi form pendaftaran Nah, itu Pak. Sudah. Sudah Pak. Coba sebentar Pak ya. Saya coba. Saya stop dulu. Saya coba switch ke akun admin. Saya cek pendaftarannya Pak ya. Sebentar. Tadi NPS-nya berapa? Mohon maaf, NPS-nya berapa tadi Pak? 30 40 40 15 13. 15 13. SMK Ibnu Khaldun Balikpapan Pak ya.